dengan kita baca kitab ini, kitab Thaharah, harapan kami kitab ini sudah disaku semuanya. Karena kalau bisa orang harus ada peningkatan dong. Hari ini kita belajar, minggu depan kita harus bisa ngajar paling tidak, kan begitu. Tahun ini aku belajar. Siapa yang kita ajari? Mungkin orang yang bekerja di rumah kita, yang membantu di rumah kita, mungkin anak-anak kita dan seterusnya. Baik, kita sudah sampai kepada air. Air yang pertama, air yang suci dan mensucikan, sudah dibahas, yaitu air yang turun dari langit, asli dari langit, yang belum bercampur dengan apapun atau keluar dari bumi, yang belum bercampur dengan apapun atau belum dipakai dan belum terkena najis. Jadi turun dari langit, belum terkena najis, tidak bercampur dengan apapun, asli berarti, dan belum dipakai untuk bersuci. Nah, maka nanti akan berubah hukumnya kalau sudah terkena najis, sudah pakai untuk bersuci atau bercampur. Nah, contohnya air dari langit, aslinya bisa dipakai wudu, namanya suci mensucikan. Jatuh di gelas, biarpun di gelas tetap bisa kita pakai wudu. Jauh di timba, bisa kita tahu, cuman setelah itu timbanya dikasih susu. Nah, berarti bercampur dengan yang lainnya, atau dikencingi, berapa jangan yang dia. Atau dipakai untuk berwudu. Lah ini air suci pada dasarnya, turun dari langit, keluar dari bumi, mata air, sungai dan seterusnya, atau turun dari langit, memang seperti itu. Cuma itu menjadi tidak boleh bukan karena bercampur dengan yang lainnya, akan tapi karena mustakmal. Air itu air sudah dipakai untuk bersuci. Air mustakmal di sini kami sampaikan adalah air yang suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Hadas besar, hadas kecil. Najis mughaladah, najis mukhaffafah sama. Jadi selagi air itu belum dipakai untuk bersuci dari hadas kecil atau gede, atau dipakai bersuci dari najis, maka air itu masih suci dan mensucikan. Maka air, macam-macam air mustakmal kita rinci. Air mustakmal ada dua, ya, sebagai berikut. Pertama, air mustakmal karena sudah digunakan bersuci dari hadas. Yang kedua, air mustakmal, air yang sudah dipakai bersuci dari najis. Ya ini, maka harus dipahami, air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat berikut nih. Kapan air ini disebut mustakmal? Contoh, terus buka atau gelas. Jadi air ini air asli, ini dari mata air. Kurangi dulu biar tumpah. Bismillah. Ini air suci dan mensucikan karena air ini dari mata air. Maka air ini akan suci dari zatnya, bisa untuk bersuci. Kita kalau pengen wudu, pengen mandi besar, ada tangan terkena najis, disiram pakai ini bersih, suci mensucikan. Dan ini akan menjadi mustakmal kalau memenuhi syarat. Maka kapan air ini disebut mustakmal? Maka disebutkan dalam buku ini ada 3. Yang pertama, nanti kita, air ini sudah, airnya sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Air sedikit yang kurang dari 2 kulah. Jadi kalau air sedikit, maka nanti bisa disifati mustakmal. Ini disebutkan kurang lebih 2 kulah itu adalah kurang lebihnya 216 literan lah. Kalau kurang dari 216 liter berarti itu adalah air sedikit. Ini kurang atau lebih? Berarti ini air sedih sudah memenuhi syarat disebut air mustakmal. Syarat pertama sudah ada. Yang kedua adalah air tersebut sudah digunakan untuk membasuh basuhan wajib. Anda sudah punya, ini memang kita belum belajar bab wudu, anggap saja sudah tahu bab wudu. Apa sih yang wajib dibasuh dalam wudu? Basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, kan gitu. Berarti yang disebut mustakmal itu adalah air yang memang sudah digunakan untuk basuh wajah, atau basuh tangan, atau ngusap kepala tadi, atau membasuh kaki. Ini syarat yang kedua, digunakan untuk basuh yang wajib. Kemudian air itu terpisah dari yang dibasuh. Kita punya air, kita basuhkan wajah.
Selagi masih nempel di wajah belum mustakmal. Artinya tatuan ini ada di sela-sela hidung ini belum kena, tapi di sini ada airnya, langsung dipindahkan ke sini sudah boleh. Karena ini belum terpisah, maka masih suci mensucikan. Maka yang disebut mustakmal yang terpisah, yang rontok ini. Yang jatuh ini baru mustakmal, nih loh mustakmal. Jatuh, beberapa. Makanya kesalahan di kampung ini santri ngantuk kerjaan yang liwat. Jadi dipikir kalau air sedikit kesentuh langsung ini nih, ini mustakmal. Mana mustakmal? Enggak mustakmal ini. Ayo coba, bahasanya ngaji ngantuk, ini pikir, wah kesentuh, mustakmal. Mana mustakmal dia? Ini air sedikit iya, tapi kan saya tidak wudhu, nyentuh tangan gini nggak wudhu. Saya aduk-aduk tetap bisa dipakai wudhu ini air. Ini kesalahpahaman santri buahnya ini. Bukan ibu-ibu di pasar, bukan. Santri, saya ngomong santri. Jadi pikir begini sudah mustakmal. Ini ngantuk dia. Jadi dia jagung liwat ya. Liwat makan, habis makan, maksudnya ngeliwatnya alasan nggak mau belajar, gitu loh. Jadi biar alatnya sok sibuk itu. Makanya dia nggak. Ini bukan mustakmal, mana mustakmal ini? Karena bukan pakai untuk kecuali setelah saya guyurkan di tangan, kemudian saya basuhkan di wajah, rontok satu. Ini yang netes sini. Nah, ini loh mustakmal. Atau tangan. Nah. Tapi kenapa kok banyak orang menganggap ini mustakmal? Ya salah paham. Seperti salah makan obat. Ini salah, saya harus tegerin. Cuman ada memang pembahasan di kitab fikih. Contoh, ini di sini loh, karena enggak, makanya kalau belajarnya tidur bahaya. Habis membasuh muka tuh basuh apa sih? Bisa wudu enggak? Seorang habis membasuh muka pindah kemana? Ke tangan kan gitu ya? Wah ini kayak enggak pernah wudu ini karena habis basuh muka basuh tangan. Baik. Nah kalau sudah basuh tangan, maka betul ini akan jadi mustakmal. Misalnya dia nyentuhkan tangannya ke sini, niat membasuh tangan, niatnya basuh tangan, bukan mengambil air. Saya dan basuh tangan. Sudah dibasuhkan tangannya? Padahal belum sempurna, baru telunjuknya tok diangkat. Berarti ini air sedikit sudah dipakai membasuh yang wajib, sudah terpisah. Ini mustakmal baru. Karena memang saya tadi waktunya membasuh tangan. Belum wudhu kok sudah dijadikan mustakmal. Saya belum wudhu, masih nata-nata air, megang-megang. Sama kalau kita mandi besar. Kalau Anda mau mandi besar, berarti anggota yang harus dibasuh kan satu, yaitu sekujur badan. Kita boleh jempol kaki dulu boleh, kuping dulu boleh, atau action kali ya. Saya pengen basuh kuping kanan dulu. Itu sah. Asalkan bagian dari badan kita manapun boleh. Lah ini bisa kebayang mustakmal begini, saya lagi junub, saya pengen mandi besar, tatonya ada air segelas ini, langsung aku niat mandi besar, diangkat. Wah iya jadi mustakmal karena saya mencelupkan tangan saya niat mandi besar, kemudian saya angkat. Lah ini masalah ini dihubungkan dengan campur aduk. Lah saya lagi nata-nata di sebuah pondok, barangkali ada pondok kan dulu pada padasan begitu kan, ada batasan, tutupannya pakai sandal itu kan, tutupnya itu kan pakai sandal dipotong itu, gitu kan biar nih. Ini rupanya gara-gara kita nutupnya pakai tangan langsung ditempeleng itu nanti. Wadah sudah ada mustakmal nih. Ya Ustadz ini ngantuan ini, bukan mustakmal loh. Saya belum wudhu, saya hanya nutup pakai jari gitu. Baik, ini kesalahpahaman. Ada yang salah paham seperti itu. Jadi dia akan jadi mustakmal kecuali pakai wudhu tadi. Jadi yang mustakmal syaratnya 3 tadi. Airnya sedikit, kurang dari 2 kolah, dipakai membasuh yang wajib. Nah kalau kita nyuci tangan saja untuk makan, tidak membasuh yang wajib. Saya mau makan, tangan saya kurang bersih deh, takut apa? Cuci begini, makan. Ini bisa dipakai wudhu. Karena saya gunakan air ini mencuci tangan, bukan untuk bersuci dari hadas. Nyuci tangan biasa. Lu kan kotor lah, ini babnya lain. Dilihat aja, kalau tidak berubah juga boleh kok. Kalau ternyata menjadi hitam gitu, atau mungkin dakinya full kayak kopi, lain cerita nanti. Kalau nggak ada masalah. Jadi tolong fikih itu harus paham. Makanya kayaknya harus ada orang menulis fikih salah paham. Itu yang nyiksa orang. Fikih salah paham, santri salah paham banyak. Coba aja ada santri-santri baru, mesti babnya begini. Ayo, dulu ngantuan. Bab begini nih, nanti ada banyak fikih salah paham tuh. Nanti bab mandi besar ada fikih salah paham, bab melahirkan ada fikih salah paham, bab haid ada fikih salah paham, ada fikih salah paham. Nah itu dikumpulin kayak satu jilid juga itu. Orang sering salah paham. Baik, ini kita sebutkan. Makanya buku ini kecil, akan tapi penting untuk dimiliki. Jadi bisa diajarkan nanti. Lihat ya. Air mustakmal syaratnya pertama airnya sedikit.
Air besar, air banyak, nggak akan disebut mustakmal. Saya punya air satu kolam, kolam gede, kolam raksasa, apa namanya, danau. Wah, danau nggak mustakmal, itu cebar-cebur biasa saja, mandi celup, mandi lagi celup, nggak apa, mandi besar 10.000 orang mandi, tidak akan mustakmal. Yang dinamakan air mustakmal pasti air sedikit. Kalau air gede nggak akan jadi mustakmal selamanya, seperti itu. Nah, ini syaratnya saya ulang lagi, air yang sedikit, air kurang dari 2 kulah, yaitu air yang volumenya kurang dari 2.216 liter, kurang lebihnya. Sebetulnya kalau ukuran nggak usah ribet ya, 60 gitu aja perkiraan, nggak tahu itu hakikatnya. Kita belum mencoba, seharusnya ada yang mencoba, 60 panjang, 60 lebar, 60 dalam, sudah. Itu full adalah kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih, kira-kira saja, namanya takriban. Nggak usah detail amat, dikira-kira saja. Air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Basuhan wajib, basuhan wudhu, basuh wajah. Kayaknya ada yang matanya bengong begini, kayaknya memang dia orang salah paham. Saya lihat di antara yang datang itu. Nah ini namanya ngajinya ngantuk waktu itu. Waktu mondok dulu tuh ngeliwetan. Nah, kayaknya bengong-bengong nih, ketahuan ini. Sudah maka fikih, makanya kita beli ini bukan beli, pinjam enggak boleh, fotokopi. Saya pengen orang ini diajarkan, ini fikih ringan ini. Yang ketiga, air sudah terpisah dari anggota yang wajib, sehingga kalau belum terpisah belum dianggap mustakmal. Contoh ini ini tidak akan ini misalnya saya naik basuh tangan. Tadi kalau sudah saya angkat kan mustakmal, tapi enggak. Untuk basuh tangan saya masukkan, selagi tangan masih di sini belum terpisah, belum dianggap mustakmal ini. Lalu ternyata setelah itu orang mandi besar, dia merubah badan jadi kecil, basuh, mandi. Nah, berarti boleh karena airnya belum mustakmal. Itu nah. Contoh ini selagi belum terpisah belum mustakmal. Oke. Ini adalah mustakmal untuk mengangkat hadas. Nah, bersuci dari hadas ada 2. Pertama, bersuci dari hadas kecil, wudu. Yang kedua, bersuci dari hadas besar, namanya mandi besar. Mandi besar menjadikan air mustakmal. Jadi kalau kita guyur biur begitu, airnya sedikit, hanya segelas, 1 gayung dan sebagainya, bukan kita menyebur di kolam, kita basuhkan hanya, berarti kalau kita basuhkan pasti airnya sedikit. Karena air sedikit kita basuhkan, maka yang terpisah itu mustakmal. Yang terpisah dari kita yang rontok tetesan-tetesannya itu yang mustakmal. Seperti itu. Maka airnya sudah digunakan untuk mandi wajib dan berwudu disebut sebagai air mustakmal. Tentunya dengan syarat tadi air sedikit dan terpisah. Kedua, air mustakmal karena sudah digunakan untuk mencucikan najis. Lah ini mencucikan najis agak sedikit panjang pembahasannya, tapi isinya hanya 1 masalah, enggak ada lagi. Maka ada fikih panjang suruh ngafal banyak, isinya hanya 1 tok nanti. Jadi ribet ngapalnya, enggak terlalu banyak isinya. Nanti insyaallah bab air mustakmal karena kita gunakan untuk mencucikan dari najis, dan nanti berkembang mencucikan najis, mencucikan lantai ini. Nanti ada di sini punya masukkan fikih mesin cuci, itu ada nanti di sini. Ya, nah, mesin cuci dulu nggak ada, nah, sekarang ada fikih mesin cuci. Gimana sih agar saya nyuci dengan mesin cuci lebih tepat gitu, baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.